Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Vac berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Nah, ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard. Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot,
Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral.
Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHE. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicorn dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara.
Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung.
Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas Empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar,
buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya
dijawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025.
Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Nah, ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR,
Asrin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Asrin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut.
Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empat. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas Empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025.
Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin. Sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun @bung_madin. Namun, postingan akun @bung_madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Nah, ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat
tempat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya-jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi.
Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHE. Dikawal 6 bodyguard. Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab
Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Vac berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot,
Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut.
Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Nah, ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot Arsin soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot Arsin kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa.
Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini bener apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHE. Dikawal 6 bodyguard.
Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades.
Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini bener apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji.
Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung.
Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas Empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar,
buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media.
Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah.
Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil Dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam.
Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsyn dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsyn selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsyn lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsyn menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsyn adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsyn dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsyn, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsyn juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsyn di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsyn, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsyn perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsyn Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsyn, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsyn ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsyn disebut membela pagar laut. Nama Arsyn kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsyn bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsyn di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsyn sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsyn memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsyn mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsyn tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsyn memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsyn langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsyn disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsyn langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsyn pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres.
Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Dulu nanti. Sini mas satu. Belah sana. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empat. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas Empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group
pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun @bung_madin. Namun, postingan akun @bung_madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat
terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya-jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi.
Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHE. Dikawal 6 bodyguard. Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab,
Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot,
Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut.
warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot Arsin soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot Arsin kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa.
Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Ya, karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHE. Dikawal 6 bodyguard,
Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades.
Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Ya, karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara.
Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung.
Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas Empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar,
buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya
dijawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025.
Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Nah, ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR,
Asrin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Asrin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut.
Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empat. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas Empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025.
Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin. Sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun @bung_madin. Namun, postingan akun @bung_madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas 1. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Nah, ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat
terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi.
Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab
Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot,
Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Nah, ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHE. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut.
Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot Arsin soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot Arsin kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa.
Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHE. Dikawal 6 bodyguard,
Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades.
Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji.
Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung.
Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas Empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, sebab Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar,
buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media.
Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah.
Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam.
Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Asrin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Vac berwarna putih dan 1 mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres.
Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Dulu nanti. Sini Mas satu. Belah sana. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empat. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas Empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Emyuin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang Kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group
pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun @bung_madin. Namun, postingan akun @bung_madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini Mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Nah, ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung. Ya, saya pimpin langsung. Kades pagar laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Jika sertifikat tersebut ada tetapi secara fisik lahan sudah tidak ada, Kementerian ATR BPN akan membatalkannya secara otomatis. Kepala Desa Kohot, Arsin, kabur atau menghindari wartawan setelah terlibat debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nasional, Nusron Wahid, terkait pagar laut di wilayahnya. Setelah sesi tanya-jawab, Arsin yang berada di samping Nusron diminta untuk diwawancarai oleh awak media. Namun, ia menolak dengan alasan hendak menunaikan salat Jumat. Hingga kini, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Kohot masih menjadi tanda tanya. Nusron mengungkapkan bahwa lahan yang bersertifikat di lokasi tersebut mencakup 263 bidang, terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT IAM, 20 bidang SHGB atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang SHM. Dikawal 6 bodyguard, Kades penolak pembongkaran pagar laut koleksi mobil mewah. Kades Kohot, Arsin bin Sanip yang menolak pembongkaran pagar di Laut Tangerang ketahuan memiliki mobil Rubicon dan Fortuner. Arsin mati-matian menyebut bahwa area laut yang dipagari merupakan dulunya empang dan daratan. Ia mengatakan bahwa daratan itu telah tergenangi air laut lantaran abrasi. Pernyataan Arsin mendapatkan kritikan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Sebab, Arsin justru vokal menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km yang problematik tersebut. Penolakan ini pun memicu pertanyaan, terlebih mengingat harta kekayaan milik Arsin kabarnya melimpah ruah. Arsin seolah mengakui bahwa area laut yang dipagari itu memiliki sertifikat SHGB dan SHM. Setelah sempat debat dengan Menteri ATR, Arsin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam. Sementara, 5 orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Arsin dari belakang. Para pria tersebut terlihat ada yang memakai topi, jaket, dan celana jeans. Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang Kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya. Kejadian serupa juga terjadi seusai salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai salat Jumat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara. Arsin lagi-lagi menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Diketahui, Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai harta kekayaannya mulai terkuak setelah aksi penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet pun mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Dilansir tribunnews.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah dan kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulunya Twitter, Bung_Madin, Jumat, 24 Januari 2025. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar Arsin, sebab hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang Dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024, kayak tulis akun X Bung_Madin. Namun, postingan akun X Bung_Madin ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Arsin Kades Kohot mendadak menghilang bersama Rubicon, sempat ajak Menteri ATR debat soal pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon.
Untuk mengonfirmasi terkait kabar ini, Kompas.com mencoba menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 28 Januari 2025. Namun, Arsin sedang tidak ada di rumah. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon, hanya ada mobil Honda Civic Fake berwarna putih dan satu mobil dinas Xenia. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohot, Heri. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri. Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata dia. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal area pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR, BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri Nusron. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa area pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin langsung menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan salat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh 2 pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun mencoba mengejar Arsin hingga area parkir. Sini mas satu. Ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Pak Menteri. Jumatan Pak Menteri. Meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung. Kades Pagar Laut ngotot ke Menteri ATR, sebut dulunya bekas empang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron berdebat saat meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pada